Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi. Alhamdulillah ya. Selamat pagi Pak Farid, Bu Khatulis, Pak Yogi ya. Pak Zainal juga sudah standby. Alhamdulillah Bu Reni, Bu Vivi, dan juga Bu Mariamah. Tentunya Bapak Ibu semua yang lainnya yang luar biasa ya. Pagi-pagi semangat untuk langsung kita nge-zoom itu pagi-pagi untuk masuk ke majelis ilmu di Saturday Morning Talk ya, Spiritual Journey. Baik, kalau gitu izin kita mulai langsung saja. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, syukur sekali rasanya kita di pagi hari ini masih bisa berkumpul, Bapak Ibu semuanya, kita masih dimudahkan langkahnya untuk menjemput ilmu Allah, masih dibukakan hatinya untuk senantiasa haus dengan ilmu Allah, dan insya Allah ini juga menjadi jalan ikhtiar kita bersama untuk senantiasa memperbaiki diri, dan tentunya benar-benar kita belajar ya jihad juga ini untuk bisa senantiasa menjemput ridhonya, alhamdulillah. Dan masih bersama saya juga dengan Anggi Pradita ya, dan menemani speaker kita, narasumber kita di Spiritual Journey ini ya, yaitu Pak Farid Auladi atau Coach Farid ya. Jadi alhamdulillah Pak Farid juga senantiasa mengumpulkan ya berbagai ilmu yang sehari-hari yang kita bisa menarik hikmah dalam kehidupan kita, dalam nilai-nilai spiritual kita, yang mudah-mudahan juga bisa menguatkan kita untuk semakin berikhtiar agar apa yang kita lakukan ini mudah-mudahan senantiasa dalam ridho Allah. Apa kabar Pak Farid? Sehat? Alhamdulillah Mbak, terima kasih. Baik. Dan juga tentunya Bapak Ibu semuanya ya, luar biasa ini di kolom chat Zoom ya sudah 61 orang, dan saja ya yang penggedor pintu pertama dan chat pertama sudah ada Bunda Vivi Rais dari Bekasi ya. Assalamualaikum semua, jumpa lagi, nambah ilmu, barokallahu fikum. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Vivi. Lalu juga sudah ada Coach Nana, salam sehat, Nana dari Bintan, tuh menyimak, bismillah. Waalaikumsalam ya Coach Nana. Rudi, ada suaranya. Nah, ini mungkin perlu di setting ulang nih ya Pak Rudi untuk audio settingnya. Kemudian ya ada Mas Yani ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Farid, Mbak Anggi dan teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Juga tentu saja ada Pak Farid. Assalamualaikum Bapak Ibu, rekan-rekan yang dimuliakan Allah. Insya Allah Allah senantiasa melimpahkan nikmat sehat dan memudahkan kita. Lalu juga sudah ada Bunda Leli ya. Bu Heni Triana, Pak Zainal, Bu Sri Hartati, Bunda Fani, Zakaria, lalu juga ada Pak Pira juga, Alhamdulillah, Bu Heni Sudarto, dari Situbondo ya, luar biasa. Kemudian ada Ibu Siti Mariam dari Tangerang. Baik ya, Bu Heni, oh adiknya diajak. Baik, silakan nih Bapak Ibu yang ingin mengajak saudaranya, pasangannya, orang tuanya, tetangganya, keluarganya ya. Kita share sama-sama karena tema hari ini nanti juga sangat menarik, yaitu duduk diam duit datang. Mungkin kalau kita yang di komunitas Magnet Rezeki sudah cukup paham ya dengan ini, tapi mungkin untuk teman-teman yang belum mengenal ilmu Magnet Rezeki, nah ini kita akan sedikit mengulas secara singkat ya terkait dengan duduk diam duit datang yang biasa kita banyak praktekkan ya jurus-jurusnya di rezeki. Kemudian juga ada Bu Sukati dari Bekasi ya, Bu Mariama, Pak Arif Fatullah, alhamdulillah, Pak Herman Wahyudi juga alhamdulillah. KSP PAM 2 PLE hadir, wah, luar biasa Pak Herman ya nih, timnya Pak Farid jauh di Kalimantan kalau nggak salah Pak Farid ya. Kemudian ada Ibu Enowati di Bintaro, Pak Wawan Ashari, Bu Syafan Nadlia Bandung, alhamdulillah. Kemudian Bu Fani, Bu Mila, Bu Madia, Bu Eni, wah masih baik lagi, Bu Tati, Bu Wasni, Bu Tati Suryati. Oh baik, Bu Tati dan suami ya. Syafakumullah, mudah-mudahan sehat semuanya ya Bunda, dan kembali fit untuk beraktivitas kembali seperti biasa. Lalu Bu Siti Mariam dan Mbak Yuli Rahmawati, alhamdulillah ya. Wah, di
Zoom sudah ada 75 orang nih ya. Dan di Facebook tentunya terima kasih teman-teman yang juga turut membersamai di Facebook ya. Mungkin nanti akan kita colek-colek karena colek-colek favorit biasanya di Facebook. Nah, betul Acara Ibu. Mbak Anggi masuk, itu udah aku kasih linknya. Oh, baik. Terima kasih Bunda Sri. Siap, terima kasih Bunda Sri. Ya, untuk Bapak Ibu yang di Facebook juga nih ya, silahkan boleh di-share live streamingnya sehingga teman-teman di friends booknya ya, friends-nya bisa melihat kajian bersama di wall Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita bersama untuk tentunya kita mengajak kebaikan, mengajak semua orang untuk kembali yuk kita mendekat kepada Allah ya, mendekat kepada cahaya Allah agar tentunya hidup kita menjadi lebih ajaib ya. Kemudian juga di sini sudah on cam ya Ibu Kiki Zakia, Bu Dwi Ismayanti, Pak Suseno, Mila, Bu Heni, dan Bu Siti Mariam dengan adiknya yang senantiasa mengikuti nih ya, luar biasa. Halo. Kemudian juga ada Bu Wike Devitayanti nih ya. Terima kasih Bunda, pagi-pagi sudah semangat kita untuk mengikuti ya materi dari Pak Farid. Tapi untuk Bapak Ibu yang mungkin baru mengetahui spiritual journey ini di kajian setiap Sabtu pagi kami, alhamdulillah di Pradita Channel kami mengadakan Sabtu pagi kita sama-sama menjemput ilmu Allah dan dengan tema-tema yang umum ya, khususnya kalau makna rezeki kebetulan kita sudah kupas habis ya kalau nggak salah di sesi 14 sampai dengan 44 atau 49 gitu, itu sudah ada di upload juga di YouTube-nya Pradita Channel. Jadi kalau yang mau mengulang-ulang ilmu makna rezekinya sudah ada di YouTube Pradita Channel. Nah kalau sekarang kita kebanyakan materinya lebih luas lagi, tapi khusus hari ini karena insya Allah pekan depan ya di hari Sabtu kami akan ada seminar hybrid magnet rezeki bersama Pak Farid dan juga nanti akan ada Ayah Dehni Dahlan. Kami para certified ya trainer magnet rezeki akan mengadakan seminar selama setengah hari gitu ya. Nah ini sedikit preview untuk mengulang lagi sedikit untuk mengingatkan kita dan mungkin nanti akan ada pembahasan yang juga dari sisi yang berbeda dari Pak Farid untuk semakin membuat kita lebih paham dan lebih semangat untuk mengamalkannya ya. Baik kalau gitu Pak Farid nanti ini kita akan buka terlebih dahulu dengan doa biasa, lalu Pak Farid juga akan melanjutkan dengan menjawab pertanyaan Bapak Ibu yang sudah masuk di pekan sebelumnya. Jadi nanti silakan pada materi hari ini apabila ada pertanyaan juga langsung tekan saja pertanyaannya di kolom chat Zoom atau chat Facebook ataupun bisa WA ke saya di 0812 1139 1230. Jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya dan juga follow sosmednya Facebook, Instagram-nya Pradita Channel untuk senantiasa dapat update-nya ya. Kalau gitu Pak Farid, yuk mari kita mulai kajian pagi hari ini karena teman-teman seperti juga sudah nggak sabar. Kita akan mulai dengan doa supaya acara kita memberikan banyak keberkahan buat kita semua. Pak Farid, silakan. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, kakak adik rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan yang tidak berbilang. Kebahagiaan, kenyamanan, kenikmatan, dan berbagai macam kebahagiaan yang tentunya kita bisa rasakan bersama. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan jalan keluar dari kehidupan kita, memberikan tuntunan yang sangat baik, memberikan tuntunan yang sangat sempurna, tetapi kadang-kadang kita tidak pernah tahu, tidak pernah menyadari, dan barangkali belum belajar. Salawat serta salam ini juga senantiasa kita sanjungkan kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan tentunya kita juga sebagai umatnya di akhir zaman. Dan kita juga berharap kelak di yaumil akhir Rasulullah akan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, kakak adik rahimakumullah, seperti biasa marilah kita
awali acara ini dengan pembacaan doa. Kita berharap kepada Allah, memohon, meminta kepada Allah, semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan yang pasti mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rabb, kepada semua orang yang hadir dalam kajian ini beserta keluarga besarnya, limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka ya Allah, luaskanlah rezeki mereka ya Allah, sempurnakanlah kebaikan mereka ya Allah, berkahi usia mereka dan mudahkan segala urusannya. Bahagiakan dan muliakanlah hidup mereka ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, berikanlah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajari kami hal-hal yang memberikan keberkahan dalam hidup dan tambahkanlah ilmu yang membawa kami menuju ke ridho-Mu. Berikanlah kami kemudahan dalam belajar ya Allah. Berikanlah kami kemudahan dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu ya Allah, sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, mari kita juga berdoa. Bagi kalau tadi di chat Zoom ada Ibu Tati bersama suami pasangannya ya, sedang dalam kondisi tidak sehat. Doa ini juga untuk kita barangkali yang sedang tidak sehat, untuk keluarga kita, pasangan, anak, istri, suami, sahabat, kerabat, soulmate, tetangga, teman, kolega dan sebagainya. Mari kita sama-sama berdoa meminta kepada Allah supaya kita dikembalikan kesehatannya seperti sedia kala. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan manusia. Hilangkanlah penyakit mereka ya Allah. Berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Ya Allah, jadikanlah sabar serta sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah Bapak dan Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, seperti biasa kita akan bahas beberapa pertanyaan dan testimoni yang masuk ya terkait dengan kajian kita di minggu kemarin, minggu yang lalu, minggu terakhir. Ini yang ngirim tiga-tiganya minta di nonimkan gitu ya. Nonim. Yang pertama, terima kasih sudah dipahamkan bahwa jika kita ingin bahagia dalam hidup, seharusnya kita menikmati apa yang kita miliki dibarengi dengan bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini terkait dengan kajian pakailah sepatumu sendiri ya. Namun ternyata tidak mudah untuk bisa istiqomah dengan perasaan itu, Pak. Selalu saja ada godaan untuk bisa memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Bagaimana caranya supaya kita bisa terhindar dari godaan ya? Inilah kehidupan kita ya, kehidupan yang faktanya demikian, realnya seperti ini, bahwa kita diminta untuk hidup dengan apa yang kita miliki, memakai sepatu kita sendiri, jangan pakai sepatu orang lain yang ukurannya tidak sama dengan ukuran kita. Itu bahasa kiasannya. Namun ternyata tidak mudah prakteknya ya. Kenapa? Karena godaan-godaan itu apalagi secara materi, godaan itu ya luar biasa. Lalu bagaimana caranya supaya kita tidak tergoda dengan godaan tersebut ya? Gampang banget sih sebetulnya ya, gampang banget sebetulnya. Godaan itu pada dasarnya akan muncul kepada siapa? Kepada pikiran dan hati kita. Godaan itu seberapapun besarnya, seberapapun banyaknya yang datang bertubi-tubi menimpa atau mendatangi diri kita, itu sebetulnya kan kuncinya satu, ada di dalam hati kita. Jadi bagaimana kita mencoba untuk mengendalikan atau memanage hati kita, ya manajemen kolbu lah kalau bahasa kerennya seperti itu. Nah, bagaimana supaya hati kita bisa terkendali gitu? Sebetulnya kembalikan kepada satu satu pemikiran dasar ya, filosofi dasar. Siapa sih yang punya hati kita itu?
Siapa sih yang mampu mengendalikan ketenangan hati kita ya? Siapa yang mampu membolak-balikan hati kita ya? Tentu kalau kita bicara seperti itu ya Allah. Allah yang punya hati kita, Allah yang memiliki ketenangan, kita mintakan kepada Allah. Siapa yang mampu membolak-balikan hati kita? Ya Allah. Makanya baca doa ini secara rutin minimal ba'da salat maghrib. Ya muqallibul qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, Engkau yang maha membolak-balikan hati, tetapkanlah hati hambamu ini di dalam agamamu. Ya muqallibul qulub sabit qalbi ala dinik. Baca saja ini. Baca secara rutin ya. Baca secara rutin. Insya Allah hati kita akan tenang, godaan sebesar apapun ya, tantangan sebesar apapun, kalau hati kita sudah tenang ya nyaman-nyaman aja, enak-enak aja. Lalu secara fisik, secara lahiriah juga tambah dengan apa? Sholat wajib di awal waktu, sholat sunat taubat, sholat tahajud, sholat hajat, sholat duha, sholat rawatib. Tujuannya apa sebetulnya? Semakin kita rutin melakukan ini dan kemudian disiplin melakukan ini, sholat sunat taubat, sholat di awal waktu, wajib di awal waktu, sholat sunat taubat, tahajud, hajat, duha, dan rawatib, maka intensitas hubungan kita dengan Allah itu akan semakin dekat. Ketika kita semakin dekat dengan Allah, ketika kita semakin dikenal oleh Allah, maka Allah lah yang akan menjaga kita. Allah yang akan melindungi kita. Allah yang akan menjaga hati kita itu betul-betul berada dalam jalannya. Nggak akan tergoda dengan yang lain-lain. Sederhana sekali kuncinya, gitu ya. Sederhana sekali rahasianya. Tetapi persoalannya kan kita ini kalau suruh melakukan yang tadi, sholat di awal waktu, sholat sunat taubat, tahajud, hajat, duha, rawatib itu nggak mudah, gitu ya. Apalagi suruh bangun di sepertiga malam, tidak mudah. Padahal sebetulnya kunci dari seluruh kehidupan kita itu sholat. Lakukan sholat dengan baik, maka Allah akan mengunci kita berada pada surganya. Allah akan mengunci kita, melindungi kita dari segala godaan apapun itu, dari setiap persoalan apapun itu. Kalau mau lagi, tambahkan pada saat kita sholat wajib 5 waktu atau tahajud lah ya, sampaikan kalimat ini. Demi Allah aku ridho, demi Allah aku ikhlas, demi Allah aku rela dengan segala kodok dan qadarmu, dengan segala takdirmu ya Allah, karena itu pasti yang terbaik bagi hambamu. Dengan kita merutinkan membaca ini, merutinkan kalimat ini, artinya apa? Kita memasrahkan diri kita, menyerahkan hidup kita hanya kepada Allah. Allah yang akan melindungi, Allah yang akan memprotek kita dari segala gangguan, segala cobaan, segala godaan. Samalah seperti misalnya ketika kita punya kenalan pejabat, punya kenalan aparat, lalu saya minta tolong perlindunganmu, saya serahkan diri saya kepadamu. Mereka dengan sangat semangat, dengan sangat senang hati akan melindungi kita. Dengan manusia saja bisa begitu, apalagi dengan Allah. Ya, apalagi dengan Allah. Caranya apa? Dekati Allah. Caranya dekati Allah. Dengan cara apa mendekati kepada Allah? Mendekat kepada Allah ya sholat wajib 5 waktu itu minimal itu. Ya, minimal seperti itu. Baik, yang kedua ini testimoni. Ini juga testimoni, minta dirahasiakan namanya. NN ya, betul banget Pak. Kalau kita memaksakan diri untuk memiliki apa yang dimiliki orang lain, malah hati ini merasa tidak tenang. Saya waktu itu punya uang sekitar 400 juta, Masya Allah, ya hasil dari robot trading. Nah, ini ngaku beliau ini ya. Sebagian saya belikan sepeda motor Ninja seharga 100-an juta, lalu saya modif lagi habis sekitar 15-an juta. Niatnya sih biar keren seperti orang lain Pak, tapi ternyata saya malah tidak bisa tenang, hati saya nggak bisa tenang. Kenapa? Kalau saya pakai motor itu malam-malam di jalan selalu ada perasaan takut dibegal, takut dicuri ya. Kalau diparkir di depan rumah bikin was-was, bikin hati ini was-was bagaimana kalau nanti ada pencuri dan sebagainya. Walaupun sudah ada CCTV, tetap saja hati ini merasa tidak tenang. Akhirnya motor itu saya jual dan sekarang lebih nyaman. Masya Allah. Luar biasa. Itulah fakta bahwa materi itu tidak bisa, belum tentu bisa membeli ketenangan hati. Materi itu belum tentu bisa membeli ketenangan hati. Yang ada justru kebalikannya, justru sebaliknya ya.
Nafsu untuk terlihat wah, terlihat hebat, terlihat keren, terlihat bagus, itu kadang justru malah membuat hati ini tersiksa. Karena bisa jadi secara keseluruhan memang kita belum dimampukan untuk memiliki semua itu. Tetapi kita mencoba untuk memaksakan diri kita ya. Dipaksa untuk supaya terlihat keren, terlihat hebat, itu akan membawa konsekuensi hati yang tidak tenang. Yuk, makanya pakailah sepatumu sendiri, jangan pakai sepatu orang lain yang ukurannya tidak sama dengan kita. Yang terakhir, pertanyaan. NN juga izin bertanya Pak Farid, bismillahirrahmanirrahim. Dalam bisnis, untung atau tidak untung itu biasa. Tetapi ketika dana kita dibawa orang dalam jumlah tidak sedikit, bagaimana cara RFF-nya? Release, forgive, forget. Ini teman-teman ini yang bertanya pasti ini orang MR, Mahat Rezeki ya, istilah-istilahnya sudah menggunakan itu. Memang kembali lagi ke diri sendiri bahwa segala sesuatu itu atas ketidaktepatan diri ya, atau kesalahan diri bahasa umumnya, atau mungkin Allah menegur kita dengan caranya yang seperti itu. Harus bertaubat atas perbuatan yang tidak tepat tersebut, perbuatan yang salah tersebut. Caranya bagaimana supaya tidak ada kata tapi. Ketika persoalan datang ke orang lain, kita dengan mudahnya berkomentar dan memberi saran jika diminta. Kenyataannya berbanding terbalik ketika saya mengalaminya sendiri. Release, forgive, forget itu sangat tidak mudah ternyata ya. Mohon solusinya Pak Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Entah siapa yang bertanya karena mintanya N gitu ya. Ya memang tidak mudah gitu ya. Memang tidak mudah. Memang tidak mudah untuk istiqomah di jalan Allah. Memang tidak mudah untuk menjaga ketenangan hati kita. Memang tidak mudah untuk hati ini tetap istiqomah hanya kepada Allah, lalu menerima segala kejadian, segala persoalan itu dengan santai, dengan tenang. Memang tidak mudah. Karena tidak mudah itu, maka hadiahnya surga. Ya, baik surga nanti di akhirat kelak maupun surga dalam bentuk ketenangan hati atau kenyamanan, kebahagiaan selama kita hidup di dunia ini. Memang tidak mudah, memang tidak mudah. Saya pun merasakan tidak mudah. Tetapi karena tidak mudah itulah maka hadiahnya surga. Kalau mudah, hadiahnya juga paling banter gelas dan piring cantik, paling banter begitu, paling banter handuk. Itu kalau mudah. Nah, bagaimana ya supaya kita bisa punya solusi, hati kita tenang ketika terjadi masalah, terjadi timbul sesuatu pada hidup kita. Balik lagi kalau saya mengatakan, satu, sholat 5 waktunya di awal waktu, sholat wajib di awal waktu, lakukan. Lalu rutinkan. Sepertiga malam terakhir itu, sholat taubat, tahajud, dan hajat. Lakukan itu, lakukan itu. Insya Allah akan ada solusi-solusi yang diberikan oleh Allah kepada kita. Insya Allah hati kita akan diberikan ketenangan. Lalu pada saat sesi doa tahajud, ada doa tersendiri dalam tahajud. Setelah itu pakai bahasa Indonesianya. Katakan begini, ya Allah, demi Allah aku ridho. Demi Allah aku ikhlas, demi Allah aku rela dengan segala kodok dan kodarmu, dengan segala takdirmu ya Allah, karena itu pasti yang terbaik bagi hambamu. Lakukan ini secara rutin, sampaikan ini secara rutin kepada Allah, secara perlahan nanti akan muncul rasa ketenangan di dalam hati kita. Apapun yang terjadi, itu pasti akan muncul ketenangan. Lalu kalau ternyata persoalan itu datang bertubi-tubi, percaya saja Allah pasti akan memberikan solusinya. Jalannya pasti dikasih oleh Allah. Ya, lakukan doa itu, lakukan sholat wajib di awal waktunya. Kalau pria itu usahakan semaksimal mungkin berjamaah di masjid. Lakukan itu. Lalu sholat taubat, tahajud, dan hajat setiap malam di sepertiga malam terakhir. Pada saat doa tahajud, katakanlah, ya Allah, demi Allah aku ridho, demi Allah aku ikhlas, demi Allah aku rela dengan segala kodok dan kodarmu, dengan segala takdirmu, ya Allah, karena itu pasti yang terbaik bagi hambamu. Lakukan di awal ini, jalankan 40 hari berturut-turut tanpa terputus. Jika terputus, ulangi lagi dari awal. Ya, silahkan buktikan hasilnya. Ya, silahkan buktikan hasilnya.
Kenapa saya mengatakan seperti ini, berani mengatakan begini, karena memang sudah saya lakukan secara rutin. Insya Allah segala persoalan itu akan sangat dimudahkan oleh Allah. Segala persoalan itu kita akan dituntun oleh Allah untuk mendapatkan solusinya. Ya, lalu minimal ketenangan hati itu akan muncul kepada diri kita. Kenapa? Karena memang kita sudah diberikan jalan keluar oleh siapa? Oleh si pemilik hidup, ya, oleh si pemilik hidup. Sederhananya begini, sederhananya begini. Kalau kita setiap kali mendapatkan ujian, mendapatkan persoalan, mendapatkan musibah misalnya gitu kan, kembali seperti ilustrasi sederhana yang sering saya berikan. Apa ilustrasinya? Ketika kita mau naik kelas, ketika kita mau pindah sekolah dari SD ke SMP, SMP ke SMA, dan seterusnya, kita kan selalu ujian. Selalu melewati masa-masa ujian, diuji oleh guru kita. Siapa yang memberikan ujian? Siapa yang bikin soal-soal ujian? Guru kita yang bikin soal ujian, ya, atau dosen kita. Lalu siapa yang punya kunci jawaban dari soal-soal ujian itu? Ya guru kita juga. Ya dosen kita juga itu yang punya kunci jawabannya. Demikian juga dengan hidup. Siapa yang menciptakan hidup? Allah. Siapa yang memberikan ujian kepada kita? Ya Allah. Siapa yang punya kunci jawaban dari persoalan hidup kita? Ya pasti Allah. Tanya ke Allah. Ya, tanya ke Allah, dan itulah cara yang tadi saya sarankan. Itulah cara bagaimana kita bertanya kepada Allah, menyerahkan diri kita kepada Allah. Baik, sementara itu Mbak Anggi, seperti biasa mohon waktu sekitar 30 detik untuk break ya. Silahkan Mbak Anggi. Baik, ya, terima kasih Pak Farid atas tadi ya jawaban dari pertanyaan masuk, juga tadi sharing testimoninya. Ini saya mohon izin, saya juga ada, Pak ingat ya, forward ke Pak Farid nih, ada satu teman kita juga, sahabat kita di kajian ini yang sharing testimoni nih Pak Farid, mungkin izin saya bacakan ya. Assalamualaikum Mbak Anggi, saya sudah hampir 7 bulan lebih menjalani jurus-jurus MR Mbak. Saya juga menjalankan sholat di tepat waktu dan sholat sunatnya seperti sholat rawatib, duha, dan hajat. Ternyata yang Mbak Anggi katakan itu benar adanya. Ini bukan saya ya, jadi waktu itu ada sahabat dapur SPC yang sharing, Pak Farid juga menguatkan kembali, mengulangkan, jika kita sholat di tepat waktu, maka Allah akan menolong kita tepat pada waktunya. Bahkan jika kita di awal waktu, Allah yang akan menolong kita sebelum kita memintanya. Jadi ini cerita beliau, jadi waktu itu hari Minggu saya bikin setelah sholat zuhur, ya Allah mudah-mudahan ada rezeki buat nonton bioskop biar nyenengin si kakak yang pengen banget nonton bioskop. Jam 3 tiba-tiba suami voice PC saya, dia bilang ada yang isi saldo MTX di nomor beliau senilai 300.000 Mbak Anggi, Masya Allah. Dengan kita lebih dekat dengan Allah, ternyata benar ya, memang Allah selalu memberi apa yang kita butuhkan ya. Jadi ini dari Mbak Eki ya, Alhamdulillah. Ternyata itu tadi, kalau kita waktu itu ya, ada sharingnya, kalau kita sholatnya nggak tepat waktu gitu ya, jangan heran kalau rezeki kita juga nggak tepat waktu. Tapi kalau kita sholat tepat waktu, dapat itu kadang pas banget ya. Nah, kalau misalnya kita usahakan dengan sholat di awal waktu, ternyata itu lebih dahsyat lagi. Ini saya juga sharing Pak Farid dan teman-teman. Kadang kebetulan hari ini ada jadwal training ya, kelas certified business coach, dan tadinya mau izin nih Pak Farid, mau izin off dulu hari ini karena saya ada training gitu ya Pak Farid ya. Sedangkan minggu depan bakal off lagi kan ya, karena ada SHMR, apa namanya, seminar hybrid magnet rezeki. Tapi dihitung-hitung gitu ya, jarak segala macam bisa lah gitu ya. Harusnya Pak Farid juga, ayo bisa Mbak Anggi gitu ya. Udah kita jalan aja dulu. Dengan kondisi saya Kamis malam baru pulang dari Surabaya gitu ya. Bener loh Pak Farid, nyata kemarin diajak nginep langsung di hotel tempat mau trainingnya Pak Farid. Jadi pagi ini tinggal langsung meluncur turun ke classroom ya, seperti itu. Dan itu ya itu tadi, ini mungkin kaitannya dengan materi hari ini ya, duduk diam duit datang. Kita nggak nyangka, yang penting kita niatnya bisa berbagi ya, tetap ini istiqomahnya itu ujian banget, dan Allah mudahkan dengan diajak untuk nginep langsung di hotelnya secara gratis, karena kebetulan juga sekalian bikin report segala macam. Jadi itu tadi, ternyata pertolongan Allah tuh begitu dekat ya pada saat kita dimudahkan. Nah ini Dian Eva nih ya, coach saya yang mengajak saya di sini dari dari Ciumin Samping. Jadi kemarin karena memang posisinya baru pulang gitu ya kondisinya, tapi ada kegiatan yang terus-terusan ya, dimudahkan oleh coach saya ini untuk bisa
Saya langsung di sini nih, ujung-ujung nih keajaiban loh Coach Diva buat saya. Masya Allah ya, mudah-mudahan berkah selalu nih buat Coach Diva dari Achievement Consulting. Baik, kalau gitu kita akan lanjutkan di tema hari ini. Ya, duduk diam, duit datang. Mudah-mudahan kita semakin banyak ya bisa menyebut keajaiban Allah yang sebenarnya sudah bertebaran bagai air bah. Dan Pak Farid akan menjelaskan lebih detail ya. Pada Pak Farid, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Izin mempersiapkan materinya dulu. Sudah muncul? Ya, tinggal di slideshow, Pak. Oke, sebentar ya, mohon maaf. Ini kita ada cara yang tidak sama dengan seperti biasanya. Saya akan menggunakan cara yang umum ya, yang umum. Oke. Sudah muncul? Sudah kelihatan bagus? Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Sebetulnya ini materi adalah materi tentang terkait dengan magnet rezeki. Ada tagline-nya kalau di sana yaitu duduk diam rezeki datang, tetapi saya sedikit plesetkan supaya lebih menarik, duduk diam duit datang supaya jadi D4-nya itu lebih pas lah, kira-kira seperti itu gitu ya. Nah, lalu apa yang akan kita bahas di dalam pertemuan ini? Ini adalah sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, sesuatu yang ada di dalam keseharian kita. Kemudian di dalam kehidupan ini kita lebih banyak fokus, jujur saja bahwa yang menjadi fokus kehidupan kita itu prioritinya adalah duit, adalah materi ya. Walaupun sebetulnya kalau kita berbicara tentang rezeki gitu ya. Kalau kita berbicara tentang rezeki itu kan bukan hanya materi gitu ya. Rezeki itu bukan hanya materi, punya badan yang sehat, punya anak yang soleh, solehah, keluarga sakinah, mawadah, warohmah, bahkan bisa hadir ikut kajian hari Sabtu ini saja, itu sudah rezeki. Itu rezeki yang luar biasa. Bertemu dengan banyak teman, keluarga kita guyup, semuanya itu juga rezeki. Rezeki dari Allah. Tetapi kalau kita bicara tentang rezeki, pasti orang konotasinya itu materi, pasti konotasinya itu uang, kekayaan atau harta yang melimpah ruah dan berkah tentunya. Nah, walaupun sebetulnya saya katakan bahwa rezeki itu tidak hanya sekedar uang, rezeki itu adalah teman yang baik, kesehatan, bisa mengikut kajian, bisa datang silaturahmi, punya teman yang baik dan sebagainya, itu juga adalah rezeki. Namun tidak ada salahnya juga kalau kita mencoba membahas rezeki itu sama dengan materi dah. Rezeki itu sama dengan uang, sama dengan duit. Makanya saya berikan judul duduk diam duit datang, lebih gampang ya. D4-nya itu lebih mudah. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Nah, pertanyaan yang sering muncul di dalam pikiran kita, di dalam benak kita gitu ya. Kenapa sih rezeki setiap orang itu tidak sama? Rezeki setiap orang itu kenapa berbeda-beda? Gitu kan? Padahal kalau kita berbicara tentang berbagai macam kesamaan yang kita miliki sebagai manusia, kita punya waktu yang sama, 24 jam per hari, 7 hari seminggu, ya 12 bulan dalam 1 tahun. Ya, 24 jam per hari, 7 hari seminggu, 4 minggu per bulan, dan 12 bulan per tahun. Semua sama. Apakah itu orang Indonesia, orang Eropa, orang Amerika, orang Asia, orang Australia, yang namanya waktu itu ya sama, 24 jam per hari, 7 hari per minggu, 12 bulan per tahun, sama. Ya, yang tidak sama paling waktu-waktu terbit matahari dan tenggelamnya. Lalu kesamaan apa lagi? Kita punya Allah yang sama. Kita punya bumi yang sama. Kita punya dunia yang sama. Kenapa rezeki kita kok tidak sama? Itu kan pertanyaan sederhana, pertanyaan yang naluri manusia gitu kan. Punya Allah yang sama, punya bumi yang sama, punya dunia yang sama.
Atau misalnya lebih kita persempit lagi gitu kan. Atau sama-sama tinggal dalam satu RT, satu RW, satu kelurahan, satu desa, atau satu kecamatan. Kenapa nggak sama? Atau sama-sama satu sekolahan, satu kelas dulunya, satu jurusan, satu kamar kos-kosan barangkali gitu. Nah, lebih jauh lagi, lebih detil lagi, sama-sama satu rahim, sama-sama satu ibu, berasal dari ibu yang sama. Mengapa rezeki kita kok tidak sama dengan orang lain? Kan itu pertanyaannya. Ini pertanyaan yang sangat-sangat manusiawi, pertanyaan yang benar-benar muncul di keseharian kita. Dan ini kalau kita mau jujur, kalau kita mau ngaku ya secara jujur banget, inilah yang membuat hati kita tuh nggak tenang. Ini yang membuat hati kita nggak nyaman. Ini yang penyebab tidak bahagianya hidup kita. Penyebab paling besar tidak bahagianya hidup kita. Urusan apa? Urusan duit. Ngaku saja yang seperti itu. Ya. Lalu misalnya ada yang mengatakan, gitu kan, rezeki itu kan jatahnya sudah ditentukan oleh Allah, Pak. Gitu kan. Rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Betul, rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah. Rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Rezekinya Farid sekian, rezekinya Budi sekian, rezekinya Denny sekian misalnya. Saya menyebut asal sebut nama saja. Rezekinya siapa lagi? Itu sudah ditetapkan sudah ditentukan oleh Allah. Tetapi pertanyaannya, berapa rezeki kita menurut Allah? Kan itu. Kalau kita mengatakan, kalau tadi dikatakan bahwa rezeki setiap orang itu tidak sama. Clear, setuju. Kenapa demikian? Karena rezeki kita kan sudah ditetapkan oleh Allah. Pertanyaannya adalah, apa betul kita itu, rezeki yang kita terima saat ini itu sudah menjadi ketetapan Allah? Pasti, Pak. Pertanyaan berikutnya, tahu nggak sebetulnya ketetapan Allah terhadap rezeki kita itu berapa? Benar nggak kalau misalnya gaji saya saat ini cuma 3 juta per bulan, apakah betul Allah itu menetapkan rezeki kita, uang kita itu hanya 3 juta per bulan? Apakah betul seperti itu? Apakah cuma sebatas itu Allah memberikan kepada saya? Misalnya. Atau misalnya Allah memberikan rezeki kepada saya itu penghasilan saya 10 miliar per bulan. Apakah betul Allah itu sudah menetapkan rezeki saya memang 10 miliar per bulan? Ya. Betulkah rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah itu cuma sebesar itu gitu loh? Ya. Tahu nggak sih sebetulnya takaran rezeki kita yang sesungguhnya itu berapa banyak? Gitu ya, berapa banyak takaran rezeki kita yang sesungguhnya yang ingin diberikan oleh Allah kepada kita. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Di antara kita itu tidak ada yang pernah tahu sebetulnya berapa takaran rezeki yang sesungguhnya yang hendak Allah berikan kepada kita. Tidak ada yang tahu kita. Ya, tidak ada satupun yang tahu di antara kita berapa sebetulnya takaran rezeki Allah kepada kita. Nah, karena kita tidak tahu, mari kita belajar. Sebetulnya Allah itu memberikan rezeki kepada kita itu seperti apa. Ada yang mengatakan bahwa Allah itu memberikan rezeki kepada kita itu seperti hujan lebat. Seperti air hujan yang sangat lebat. Ya, kalau kita berbicara rezeki kita itu seperti air hujan yang begitu lebat, tentu seharusnya kita ini basah kuyup kena air hujan. Ya kan? Kalau Allah memberikan rezeki kepada kita itu seperti hujan yang lebat, mestinya seharusnya kita itu basah kuyup kena air hujan. Tetapi kenapa ada juga di antara kita yang basahnya sedikit? Ibaratnya cuma kecipratan air saja. Ada yang seperti itu. Ada orang yang basah kuyup. Ada orang yang
basahnya itu tidak banyak, seperti kecipratan air saja. Ada yang seperti itu. Nah, di dalam kehidupan kita, orang ada yang memiliki harta melimpah ruah sampai-sampai tidak tahu mesti diapain lagi itu uang. Ada orang yang mendapatkan rezeki dari Allah dalam bentuk uang itu, dalam bentuk materi, harta itu melimpah ruah, begitu luar biasanya. Sampai-sampai dia sendiri nggak tahu mesti diapain lagi ini harta yang saya miliki gitu ya. Kalau dulu zaman Firaun ada siapa tuh namanya Korun ya, yang kunci gudang hartanya saja tuh mesti digotong puluhan orang, kunci gudang hartanya ya, saking banyaknya seperti itu. Sekarang ada nggak yang begitu banyak? Banyak yang seperti itu gitu. Tetapi di sisi yang lain ada juga orang yang buat makan hari ini saja masih belum dapat. Yang untuk hari ini saja, untuk makan hari ini saja itu masih belum dapat uangnya. Masya Allah, semalam saya pada saat jalan ya, alhamdulillah ke masjid itu sholat isya semalam. Pas jalan ke masjid itu ketemu berpapasan dengan dua orang ojol ya, ojek online ya. Saya tidak tahu itu Grab atau Gojek. Lalu sepintas saya mendengar ucapan mereka. Udah berapa rit hari ini? Baru 4. Padahal itu sudah apa ya? Sudah malam, hampir jam 7-an ya. Jam 7 lewat sedikit. Baru 4, padahal kalau dihitung kan dari pagi itu jam berapa? Katakanlah demikian. Artinya apa? Ini fakta. Ini fakta, ini kenyataan bahwa ada di antara kita yang untuk mendapatkan uang makan hari ini saja mesti bekerja lebih dari 8 jam. Sementara di sisi yang lain, ada orang yang sudah tidak tahu mesti ngapain lagi dengan harta yang dimilikinya. Inilah kontradiksi dalam kehidupan kita terkait dengan uang, terkait dengan materi, terkait dengan rezeki, kan? Biar gampangannya seperti itu. Mengapa demikian? Ya, mengapa demikian? Bapak Ibu hadirin, teman-teman, kakak adik rahimakumullah. Kalau rezeki itu ibarat air hujan, kalau rezeki itu kita ibaratkan seperti air hujan, lalu ada yang basah kuyup, ada yang tidak basah kuyup. Kalau lihat di gambar ini, ada orang yang pada saat hujan lebat menggunakan payung. Ada pelindung, berlindung di balik sesuatu. Itulah orang yang tidak akan basah kuyup. Sementara kalau orang yang kehujanan tidak ada pelindung, ya, tidak ada payung, tidak ada jas hujan misalnya, atau tidak berlindung di balik sesuatu, bangunan misalnya, maka dia akan basah kuyup. Tetapi bagi mereka yang ada payung, ada sesuatu yang menghalangi datangnya air hujan, maka dia tidak basah kuyup. Artinya ada sesuatu yang menghalangi air hujan untuk membasahi tubuhnya. Demikian juga dengan rezeki. Demikian juga dengan rezeki, ada sesuatu yang menghalangi sehingga tidak bisa rezeki itu datang menghampiri kita. Ada sesuatu yang membuat apa? Rezeki itu tidak masuk, tidak membasahi diri kita. Itulah yang disebut dengan perisai rezeki. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Ada orang yang basah kuyup. Kita contohkan, mereka adalah orang yang hartanya berlimpah ruah. Ada orang yang basahnya cuman sedikit, nggak banyak basahnya, cuman kecipratan air. Itulah gambaran dari orang yang rezekinya untuk makan hari ini saja barangkali nyarinya mesti berjam-jam dulu. Kenapa bisa berbeda? Kenapa bisa tidak sama seperti itu? Karena orang yang basahnya sedikit, itu ada perisai yang menutupi. Kenapa ada orang yang rezekinya tidak banyak? Barangkali ada perisai yang menghalangi rezeki kita untuk sampai kepada diri kita. Barangkali seperti itu. Nah,
Apa yang disebut dengan perisai rezeki? Yang disebut dengan perisai rezeki itu adalah dosa. Dosa-dosa yang kita lakukan, baik kita lakukan secara sadar maupun tidak sadar, itulah yang menjadi perisai rezeki. Itulah yang menjadi penghalang datangnya rezeki Allah kepada diri kita. Apa dosa-dosanya? Ya macam-macam. Saya ambilkan beberapa contoh sederhana saja. Berbuat maksiat, gosip, fitnah, menyakiti orang lain, durhaka pada orang tua, meninggalkan sholat, nonton film porno, dan lain-lain itu adalah dosa. Inilah yang menjadi perisai rezeki kita. Inilah yang akan menghalangi datangnya rezeki kita kepada rezeki Allah kepada kita. Inilah yang membuat diri kita itu tidak basah kuyup oleh hujan. Inilah yang membuat diri kita itu tidak basah kuyup oleh rezekinya Allah. Kenapa? Karena ada payung, ada perisai, ada yang menghalangi datangnya rezeki Allah kepada diri kita. Betulkah Pak demikian? Apa iya dosa itu menjadi penghalang rezeki kita? Ayo kita lihat surat An-Nuh ayat 10-12. Fakul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Ini adalah firman Allah, Al-Quran yang berbicara, surat Nuh ayat 10-12. Fakultus taghfiru, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Mohonlah ampun, fakultus taghfiru, mohon ampun. Lalu nanti Allah yang akan mengirimkan hujan. Hujannya dengan lebat. Membanyakan harta bi amwal. Harta langsung, bukan kiasan lagi. Dan anak-anakku, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah. Sebetulnya pertanyaan kita, pertanyaan yang ada di dalam diri kita, di dalam benak kita, di dalam pikiran kita, kenapa orang lain itu bisa punya harta yang melimpah ruah dan berkah sementara saya belum? Kenapa ada orang yang dengan sangat mudahnya mendapatkan keuntungan? Ada orang yang dengan sangat mudahnya bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan, katakanlah demikian. Kenapa saya tidak seperti itu? Gampang ternyata. Apa itu? Bisa jadi di dalam diri kita itu ada perisai. Bisa jadi di dalam diri kita itu masih terlalu banyak dosa. Dosa itulah yang akan menjadi perisai rezeki Allah untuk diri kita. Mohonlah ampun. Fakultus taghfiru rabbakum. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Kalau kita sudah mohon ampun, memohon ampun itu berarti apa? Kita banyak dosa. Memohon ampun itu apa artinya? Berarti kita punya banyak salah. Itulah kesalahan kita, itulah dosa kita yang menjadi perisai rezeki Allah sehingga tidak sampai kepada diri kita. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, kakak adik rahimakumullah, kalau sudah tahu caranya seperti ini, gampang kan sebetulnya? Bertobat, 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 bertobat. Lalu lakukan apa yang menjadi perintah Allah, lalu hindari, jauhi apa yang menjadi larangan Allah. Kan gampang sebetulnya. Gampang banget. Mohon ampun kepada Allah. Kalau kita sudah mohon ampun, kalau Allah mengampuni dosa kita, maka Allah akan kirimkan hujan kepada kita dengan sangat lebat. Sangat lebat. Kita akan diberikan harta yang melimpah ruah. Dan kita minta juga yang berkah. Dan anak-anakku. Dan kebun-kebun. Wow, Masya Allah. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, ini sebetulnya adalah salah satu jurus dari magnet rezeki ya. Buka perisainya. Buang dosa-dosa kita. Jauhi maksiat dan minta ampun, bertobatlah kepada Allah.
Lalu apakah cukup dengan hanya bertobat saja? Sebetulnya sangat cukup. Sebetulnya sangat cukup. Artinya apa? Ketika kita sudah memohon ampun, ketika kita sudah bertobat, ketika kita sudah memperbaiki diri kita dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka Allah otomatis akan memberikan limpahan rezeki kepada kita. Otomatis seperti itu. Cukup dengan ini cukup, Pak. Cukup dengan ini cukup, insya Allah cukup. Tapi kalau memang mau lebih cepat lagi ada, ya. Kalau memang mau lebih cepat lagi, mau lebih mempercepat lagi prosesnya, gitu. Mempercepat lagi prosesnya, ada lagi jurus-jurusnya. Nah, saya berikan jurus-jurusnya, ya. Yang pertama ini kita bicara tentang law of projection. Kalau di dalam ilmu umum barangkali Bapak Ibu, teman-teman pernah mendengar yang disebut dengan ada pertanyaan dari Pak Rifa Adi, nanti dijawab di pertemuan berikutnya. Memang ada yang seperti itu, ya. Law of attraction, ya. Law of attraction. Nah, saya akan berikan contoh bahwa law of projection itu seperti apa sih kira-kira, gitu ya. Sekejap. Oke, silahkan disimak. Ini ada satu video. Ya, video ini menggambarkan, ini pelakunya ada di depan, ada di sekitar, ada di bersama-sama kita. Pelaku sejarah dari video ini ada bersama kita, sehingga ini bukan editan, ini bukan fiksi, ya, bukan sesuatu yang impi-impian saja. Jadi ini adalah salah satu kegiatan yang dilakukan di Camp Magnet Rezeki, gitu ya. Di akhir dari camp tersebut, akhir dari training tersebut, kita diminta untuk memecahkan keramik menggunakan bohlam lampu. Kita tahu secara logika, kalau lampu pijar, bohlam lampu itu dijatuhkan kepada keramik, mestinya yang pecah itu lampunya. Tetapi karena izin Allah, qadarullah, ternyata yang pecah itu keramiknya, bukan lampunya. Kenapa bisa seperti itu? Ini salah satu bagian menurut saya law of projection. Bagaimana kita memusatkan sesuatu menggunakan kekuatan pikiran kita untuk melakukan sesuatu yang sepertinya mustahil, tetapi ini menjadi sesuatu yang mungkin terjadi atas izin Allah. Itulah yang disebut dengan keajaiban, ya. Pelakunya ada di sini, pelaku sejarahnya. Saya berikan contoh ini untuk meyakinkan kepada diri kita, kepada Bapak dan Ibu, bahwa Allah itu maha segala-galanya, maha mengabulkan apapun yang kita inginkan, apapun yang kita minta. Kita saksikan. Jangan kencang-kencang pegangnya, lembut aja, lembut. Oke. Rasakan energi bahaya kalau berhasil. Silakan, Dok. Masya Allah, ya. Masya Allah, luar biasa. Kita tidak bisa menyangka bahwa beliau bisa memecahkan keramik dengan menggunakan lampu pijar, bohlam lampu, dan bohlamnya masih utuh. Bohlamnya masih. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa keajaiban ini bisa terjadi? Ayo kita belajar rumus-rumusnya, belajar apa yang bisa kita lakukan? Mempercepat datangnya rezeki, katakanlah begitu, ya. Katakanlah begitu. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang law of projection, saya punya sesuatu yang lebih luas lah. Jadi prinsip dari law of projection ini adalah bagaimana kita menggunakan kekuatan pikiran kita untuk mewujudkan keinginan, mewujudkan cita-cita. Sekali lagi saya katakan, menggunakan kekuatan pikiran kita untuk mewujudkan keinginan atau cita-cita. Saya pernah membaca beberapa sejarah. Yang pertama, itu ada kisah jenderal Jepang, ya, militer Jepang, namanya Jenderal Nobunaga. Pada saat itu pasukannya tidak banyak, harus bertempur dengan pasukan musuh yang jumlah pasukannya berkali-kali lipat. Lalu apa yang beliau lakukan? Beliau mengambil satu koin mata uang, tanpa disadari oleh si tentaranya. Koin mata uang itu dia tempelkan, ada dua koin, tempelkan jadi satu. Kalau kita bicara koin itu kan
ada di satu sisi gambar burung, di satu sisi itu tulisan rupiahnya kalau di kita. Gitu. Nah, oleh si jenderal tersebut, ini 2 koin dijadikan satu. Kedua sisinya itu ditempelin, kedua sisinya jadi gambar burung semua. Dan tidak ada satu orang pun tentaranya, anak buahnya, anggotanya yang tahu bahwa itu 2 koin dijadikan satu. Dia katakan kepada tentaranya seperti ini. Sekarang kita tidak punya pilihan. Ya. Sekarang kita akan undi nasib kita menggunakan koin ini. Kalau keluar gambar burung, maka kita akan bertempur habis-habisan. Tapi kalau yang keluar nanti adalah gambar tulisan uang, maka kita akan mundur, lari dari medan pertempuran. Bagaimana? Siap semuanya? Siap, tentaranya mengatakan begitu. Dia lemparlah ke atas, dia tangkap, jatuh, lalu ditunjukkan pada tentaranya bahwa koin yang kelihatan itu gambarnya adalah gambar burung. Artinya apa? Kita memang tidak punya pilihan lain, yaitu mesti bertempur habis-habisan. Masya Allah. Apa yang terjadi? Bertempur keesokan harinya dan mereka menang. Kenapa itu bisa terjadi? Karena di dalam pikiran si tentaranya, itu mereka hanya punya satu pilihan. Bertempur. Nggak ada pilihan lain. Jadi timbul motivasi, tumbuh semangatnya, saya mesti melakukan segala sesuatu, mesti melakukan ini dengan sangat-sangat baik. Tidak ada pilihan lain. Daripada saya mati konyol dalam pertempuran, lebih baik saya harus bertempur mati-matian. Dan menang. Lalu yang kedua, kisah Tariq bin Ziyad. Ini pahlawan perang Islam yang menaklukkan Andalusia. Ya. Spanyol pada saat ini. Pada saat pasukan Islam itu sudah sampai di Andalusia, di pinggir pantai, mendarat di Jabal Tariq. Kalau bahasa Arab Jabal Tariq, kalau bahasa Inggris Eropa Gibraltar. Gitu. Pada saat kapalnya mendarat di sana, pasukannya turun semua. Lalu Panglima Tariq bin Ziyad ini membakar seluruh kapal, membakar kapalnya, membakar semua perlengkapannya. Dia berpidato di depan tentaranya mengatakan, pilihan kita sekarang adalah hanya maju menghadapi musuh. Kenapa? Karena tidak mungkin kita lari balik lagi. Sebabnya apa? Karena kapal kita sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi jalan untuk kita berlari dari kejaran musuh. Cuman satu pilihannya, bertempur dan mati syahid, atau kita lari dan mati konyol. Apa yang terjadi? Andalusia bisa ditaklukkan oleh pasukan Islam. Kenapa demikian? Karena pikiran tentaranya hanya diberikan satu pilihan. Pilihannya apa? Pilihannya untuk bertempur dan harus menang. Tidak punya pilihan yang lain. Allahu Akbar. Inilah yang terjadi. Pak, yang benar, apakah betul seperti itu? Yakin. Kalau nggak percaya, silahkan aja coba ketika Bapak Ibu dikejar anjing. Kenapa Bapak Ibu bisa melompati pagar yang begitu tinggi? Bisa melompati pagar yang luar biasa tingginya sampai 2 meter. Padahal kalau kita bicara normal, nggak mungkin kita bisa melompati pagar tersebut. Kenapa? Karena memang kita tidak diberikan pilihan lain. Itulah kekuatan pikiran. Ketika kondisi kita tidak punya pilihan, akhirnya pikiran kita fokus untuk meraih target. Itulah yang terjadi dengan law of projection. Apa sebetulnya law of projection itu? Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah. Hidup itu adalah proyeksi dari pikiran. Ya, ini teorinya sederhana sekali. Setiap hari kita itu mendapatkan 2 juta informasi per detik. Lalu setiap hari 60.000 pikiran kita pancarkan ke dunia ini. Dan pikiran yang kita pancarkan itulah yang akan menjadi nasib kita, menentukan nasib kita. Ini kalau kita bahas lebih detail lagi, ada sebetulnya teorinya, ada ilmunya, cuma nggak cukup waktunya, gitu ya. Lalu apa yang bisa kita lakukan dengan kekuatan pikiran ini? Proyeksikan saja, Bapak Ibu mau apa? Ya, saya berikan contoh untuk diri saya sendiri. Waktu dulu ketika saya sekolah di SMA, saya berpikir saya harus mencari sekolah gratis. Kenapa? Karena orang tua saya pada saat itu tidak mampu untuk membiayai saya kalau kuliah normal, kuliah umum.
perguruan tinggi negeri, apalagi perguruan tinggi swasta. Saya pancarkan, saya LOP-kan bahasanya ya. LOP kita singkat Law of Projection jadi LOP. Saya LOP-kan bahwa setamat SMA saya harus mendapatkan sekolah gratis. Alhamdulillah. Dapat sekolah gratis pakai beasiswa, nggak mengeluarkan uang, gitu kan. Dan setelah selesai kuliah juga langsung ditempatkan kerja di perusahaan besar. Pertama. Yang kedua, saya kalau nanti bekerja, saya tidak mau bekerja di Jakarta, saya maunya kerja di luar daerah. Kenapa? Karena di Jakarta itu tidak nyaman bagi saya pada saat itu. Lulus kuliah, saya ditempatkan di perusahaan tambak udang terbesar di Lampung pada saat itu. Saya proyeksikan sejak saya sekolah di SMA. Demikian juga dengan hal-hal yang lain. Ketika saya ingin mencari pasangan hidup saya, kalau bukan guru, perawat. Alhamdulillah dapat guru. Ya ketika saya ingin bekerja, saya ingin satu hal. Tadi saya katakan bahwa bekerja di luar Jawa dapat. Ketika saya memproyeksikan yang lain lagi, saya ingin bekerja di satu perusahaan yang bisa membawa saya keliling seluruh Indonesia, kalau perlu keliling dunia dengan gratis, dan perusahaan yang yang luas, lahannya tuh begitu luas. Alhamdulillah saya sekarang kerja di perusahaan perkebunan yang ada di 8 provinsi seluruh Indonesia. Artinya apa? Kalau kita katakan nasib saya yang saya dapatkan saat ini itu sebetulnya adalah proyeksi dari apa yang saya lakukan sejak bertahun-tahun lalu. Saya punya rumah di tempat yang sekarang di Tangerang ini juga proyeksi saya bertahun-tahun lalu. Saya punya kendaraan, sampai saya detilkan jenis kendaraannya apa, ya, bentuknya bagaimana, harganya berapa, saya proyeksikan, dan alhamdulillah semuanya itu sudah saya dapatkan. Memang ada yang saya dapatkan dalam hitungan bulan, ada yang saya dapatkan dalam hitungan tahun, ada yang saya dapatkan bertahun-tahun juga. Tidak mesti ketika kita pancarkan itu langsung dapat semua. Enggak seperti itu juga. Nah, kalau ternyata di dalam diri kita itu sudah punya sesuatu, punya kekuatan, punya keajaiban, kenapa tidak kita manfaatkan untuk apa? Gampangannya. Nasib kita itu mau kita buat seperti apa? Ayo proyeksikan, ayo pancarkan, keluarkan dari pikiran kita. Keluarkan dari pikiran kita. Ya. Setiap orang punya kemampuan ini, setiap orang punya kemampuan untuk melakukan hal yang seperti ini. Kenapa? Nasib kita ditentukan dari pikiran yang ada di dalam diri kita, di dalam otak kita gitu. Saya berikan contoh lagi, saya pada saat itu masih punya amanah atau bahasa MR, masih punya utang ratusan juta untuk KPR perumahan saya. Saya proyeksikan saya harus lunas dalam sekian tahun, sekian bulan. Alhamdulillah bisa lunas. Saya mau beli kendaraan jenis ini dan sebagainya. Alhamdulillah bisa dapat semua seperti itu. Ajaib, yes, menurut kita. Menurut Allah apa sih kun fayakun? Sangat mudah, sangat mudah. Bagaimana caranya? Mari kita belajar. Ternyata di dalam diri kita itu ada satu kekuatan yang sangat luar biasa. Di dalam diri kita itu ada satu kekuatan yang kalau kita bisa optimalkan, kita bisa pergunakan, maka ini akan menentukan nasib diri kita sendiri. Ya tentunya atas izin Allah, tentunya atas qadarullah, tentunya atas sepengetahuan Allah. Nah, ini juga adalah ilmu Allah. Ini juga adalah sesuatu yang Allah sudah berikan kepada kita. Kita optimalkan. Kembali kepada yang tadi, rezeki kita sebetulnya Allah berikan begitu banyak, begitu luar biasa. Seperti air hujan, seperti air bah, melimpah ruah. Tetapi kenapa kita ada yang dapat rezekinya melimpah ruah, ada yang mencari makan hari ini saja tidak mudah. Kan begitu. Kuncinya satu adalah buka perisai rezekinya, kita banyak dosa. Yang kedua, ayo manfaatkan kemampuan yang ada di dalam diri kita. Law of projection. Ya, pikiran kita itu 60.000 pikiran setiap hari, pancarkan ke alam semesta. Nanti biarkan alam semesta yang bekerja untuk menentukan nasib kita. Apa yang ingin kita dapatkan, itulah yang akan kembali kepada diri kita. Jadi gambarannya sederhana. Kalau lihat dari gambar yang seperti ini gitu ya. Ini kan otak kita tuh mirip-mirip dengan proyektor.
Ya, LCD proyektor. Ini adalah layar kehidupan kita. Apa yang ada di layar ini itu kan sesuatu yang dipancarkan dari proyektor, dari LCD proyektor kita. Ya, inilah otak kita. Apa yang ada di dalam otak kita akan dipancarkan ke dalam layar kehidupan. Nasib kita, layar kehidupan ini ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh apa yang ada di dalam pikiran kita. Sederhananya seperti itu. Dan ini terbukti. Dan saya membuktikannya sendiri secara pribadi. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, ini adalah salah satu jurusnya. Salah dua jurusnya, ini Garputala. Garputala ini seperti apa sih? Barangkali teman-teman yang ikut kajian di sini sering mendengar istilah-istilah Garputala ini. Sederhananya begini. Saya mencoba membahasakan dengan bahasa yang lebih umum, lebih mudah gitu kan. Setiap manusia itu pasti sudah memiliki rencana dalam hidupnya. Ya. Setiap manusia pasti sudah memiliki rencana dalam hidupnya. Mau jadi apa? Ya, mau lewat mana, mau sekolah di mana, mau belajar apa, mau bekerja di mana, mau buka usaha apa, mau punya pasangan seperti apa. Pasti setiap kita itu punya rencana seperti itu di dalam kehidupannya. Ternyata Bapak dan Ibu, Allah juga punya rencana untuk kehidupan kita. Allah punya rencana kapan kita lahir, siapa yang menjadi orang tua kita, siapa yang akan menjadi jodoh kita, berapa banyak rezeki kita, lalu kita akan mati di mana, itu Allah sudah buatkan rencananya untuk kita. Nah, pertanyaannya, kalau saya pertanyakan dengan lebih sederhana, rencana siapa yang paling bagus? Rencana manusia kah atau rencana Allah? Gitu kan? Balik lagi, manusia itu punya rencana. Ya, saya mau jadi apa, mau lewat mana, mau sekolah di mana, mau bekerja di mana, mau buka usaha apa, mau punya pasangan seperti apa, itu pasti punya. Setiap kita pasti punya begitu. Lalu ternyata Allah juga punya rencana untuk kehidupan kita. Kita lahir di mana, jodohnya bagaimana, orang tua kita siapa, rezekinya, matinya. Itu Allah sudah punya rencana. Pertanyaan yang paling sederhana, rencana mana yang terbaik? Apakah rencana Allah atau rencana kita? Jawabannya pasti rencana Allah yang terbaik. Nah, pertanyaan yang berikutnya, sudahkah kita tahu apa rencana Allah untuk kita? Sudahkah kita tahu berapa rezeki yang akan diberikan kepada kita? Sudahkah kita tahu kita akan menjadi apa? Profesi kita apa? Jabatan kita apa? Apakah kita sudah tahu bahwa Allah merencanakan kita jadi pegawai, jadi karyawan, atau jadi pengusaha? Nah, inilah yang kita tidak tahu. Inilah yang kita belum pernah tahu. Lalu bagaimana kita tahu rencana Allah untuk kita? Itu persoalannya. Ya, jadi ini ada rencana kita, lurus, enak, lempeng. Rencana Allah itu tidak selalu lurus, tidak selalu rata, tidak selalu lempeng. Kadang naik, kadang turun, naik lagi, turun lagi, mesti lewat jembatan, kadang mesti nyeberangin lautan, dan seterusnya. Kadang-kadang mesti menuruni lembah, mendaki bukit, ada hujan lebat, dan sebagainya. Ini gambaran. Rencana Allah itu pasti lebih baik dari rencana kita, tetapi biasanya kita mesti mengalami hal-hal yang tidak baik dulu. Hal-hal yang tidak menyenangkan dulu. Kalau kita maunya hidup kita itu lurus, enak, lempeng, aman, nyaman, tetapi kita tidak bisa mendapatkan itu. Kadang naik, kadang turun, kadang terhempas, kadang terpelanting, dan sebagainya. Itulah rencana Allah. Bagaimana cara kita mengetahui rencana Allah? Nih, ada satu jurus yang di dalam ilmu rezeki itu disebut dengan Garputala. Ya, dengan Garputala. Bagaimana Garputala itu? Ya tentunya nanti kita akan kupas habis lebih dalam lagi. Prakteknya juga sekalian. Itu ada di dalam seminar yang akan dilakukan pada tanggal 2 dan 3 Juli 2022. Dan itu dilakukan secara offline. Ada banyak tempat, ada banyak kelas di seluruh Indonesia.
Dan kami insya Allah nanti saya dengan Mbak Anggi akan mengisi kelas yang ada di Tangerang Kota. Untuk wilayah Tangerang kalau mau hadir silahkan. Gitu kan. Nah Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang Garpu Tala ini, rencana saya berikan beberapa contoh testimoni yang muncul ya. Jadi ini saya tidak akan bahas secara detail. Saya akan berikan contoh-contoh testimoni. Ada satu kasus di jamaah kami. Ada pria yang ngajak nikah, tapi si pria itu sudah beristri di ibu kota. Dan kebetulan si pria ini ada proyek di wilayah Jawa Timur. Nah, biasa kan orang proyek gitu kan, gitu kan. Ada proyek Jawa Timur, lalu ketemu dengan wanita yang ada di wilayah proyeknya. Lalu si pria ini ngajak nikah. Nah, alhamdulillahnya si wanita ini sudah belajar ilmu magnet rezeki, gitu kan. Lalu dia bertanya kepada kami melakukan Garpu Tala. Dia mengatakan saya punya persoalan ini. Saya Garpu Tala dapatnya surat Al-Isra ayat 28. Apa maksudnya ya Pak ya? Kita bacakan langsung terjemahannya. Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas. Allahu Akbar. Kebayang nggak sih? Dia diajak nikah oleh seorang pria yang baru dikenal, tetapi sebetulnya si pria itu sudah beristri di ibu kota. Dia tidak yakin mesti menikah atau tidak dengan pria itu. Dia tanya kepada Allah. Rencana manusia, rencana dia itu kan ya kalau perlu nikah aja dengan pria itu. Ya, karena dia juga belum punya pasangan. Tapi dia tanya kepada Allah, ya Allah, apakah baik kalau saya harus menikah dengan pria ini? Allah mengatakan, dan jika kamu berpaling dari mereka. Artinya apa? Jangan nikah sama dia. Berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu. Kalau kamu berpaling, kalau kamu menolak si pria itu, lamaran pria itu, maka kamu akan memperoleh rahmat dari Tuhan. Ya, akan mendapatkan kebahagiaan, kenyamanan, keindahan dalam hidupnya. Yang kamu harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas, tolaklah dengan cara yang halus. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Ketika mendapatkan ayat Garpu Tala ini, Masya Allah. Ya, Allah katakan kepada si jamaah kami ini, jangan terima lamaran dia, supaya kamu bisa bahagia. Kamu kebayangkan kalau kamu jadi istri kedua, kemudian dia itu juga sudah pergi meninggalkan proyeknya, karena proyeknya selesai, lalu kamu mungkin akan ditinggalkan begitu saja. Itu yang akan terjadi. Itu yang biasanya terjadi seperti itu. Dan bagaimana cara nolaknya, Pak? Ucapkanlah kepada mereka ucapan yang pantas. Allahu Akbar. Allah yang memberikan jalan, Allah yang memberikan solusi kepada beliau. Al-Quran, Allah langsung yang memberikan jawaban kepada pertanyaan keraguan dari beliau. Ada lagi. Ini masih di wilayah timur sana juga. Ada pria beristri mengejar-ngejar mengajak nikah. Ternyata si pria itu adalah suami kakak kandungnya dan masih terikat pernikahan. Allahu Akbar. Lalu dia lakukan Garpu Tala. Muncul Al-A'raf ayat 191. Dia galau gitu loh. Galau kenapa si pria ini ngejar-ngejar saya untuk menikahi saya padahal dia suami kakak kandung saya. Kalaupun itu terjadi menikah dan dimadu kan haram hukumnya. Tetapi si wanita ini memang tidak punya kekuatan, kemampuan, keberanian lah, tidak punya keberanian untuk mengatakan menolaknya itu. Lalu dia galau bertanya kepada Allah lewat Garpu Tala. Dapat seperti ini. Apakah mereka mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tak dapat menciptakan sesuatu pun? Sedangkan berhala-berhala itu sendiri adalah buatan orang. Maknanya apa? Itu adalah kalau kamu menerima pinangan lamaran dia, itu berarti kamu itu dosanya besar. Haram hukumnya. Sama. Mungkin bahasanya itu sesuatu yang sangat tidak patut, sesuatu yang sangat tidak baik, sesuatu yang dosa besar. Ya, mempersekutukan Allah dengan berhala-berhala ini perumpamaannya yang muncul kalimatnya lebih kurang seperti itu. Itu sesuatu yang sangat tidak baik.
Ya, sangat tidak baik. Ini Allah kasih jawaban. Ada keraguan dalam diri kita, ada keraguan di dalam hati kita, tanya kepada Allah. Tanyanya seperti apa? Lakukan dengan cara garpu talak. Ini beberapa testimoni yang sesungguhnya ini membuktikan kepada kita bahwa Allah itu sudah memberikan untuk rezeki yang luar biasa kepada kita. Allah itu sudah memberikan keajaiban kepada diri kita. Allah itu sudah memberikan perangkat yang begitu lengkap untuk diri kita kalau kita tahu ilmunya. Kalau kita belajar tentang keajaiban diri kita sendiri, kalau kita belajar tentang kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Untuk apa? Balik yang tadi, duduk, diam, duit datang. Bisa nggak Pak dipakai untuk mengejar materi? Oh, sangat bisa. Bisa nggak Pak dipakai ilmu tadi buat ngejar duit? Sangat bisa, sangat bisa. Ada nggak bukti? Banyak sekali yang sudah membuktikan. Ada mereka yang utangnya miliaran bisa lunas, ada yang mereka tiba-tiba mendapatkan mobil dalam waktu sekejap, gratis pula, gitu, macam-macam seperti itu. Nah, inilah ilmu Allah yang telah diberikan kepada kita melalui siapa? Melalui Rasulullah tentunya, dan sekarang ini diramu oleh Ustadz Nasrullah sebagai salah satu ilmu yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Bapak Ibu kalau mau belajar bareng-bareng, ayo sama-sama, kan offline-nya. Kalau online-nya juga nanti sebetulnya kita sudah bahas ya Mbak Anggi ya, di kajian Saturday Morning Talk ini di episode-episode sebelumnya awal-awal ya, itu kita bahas tuntas jurus-jurus tentang magnet rezeki ini. Nah, ini sekalian saya ngiklan sebetulnya gitu untuk kajian ini, tetapi tidak mengapa iklan saya ini adalah untuk bagaimana kita mencoba untuk memperbaiki kehidupan kita, baik secara spiritual maupun material. Kita tidak bisa menafikan diri kita. Kita manusia biasa, manusia awam, saya pun manusia biasa, manusia awam, saya pun masih butuh materi, masih butuh uang, gitu. Sebutlah masih butuh rezeki. Tapi di sisi lain, bagaimana cara mendapatkan materi itu, mendapatkan uang itu dengan cara-cara Allah. Bagaimana kita bisa mendapatkan rezeki itu dengan cara-cara Allah. Bagaimana kita bisa mendapatkan rezeki itu dengan keajaiban-keajaiban yang Allah ciptakan untuk kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan rezeki itu dengan cara Allah, dengan cara memanfaatkan kekuatan keajaiban yang ada di dalam diri kita. Luar biasa, saya pernah belajar tentang bagaimana fungsi otak, fungsi pikiran, bagaimana cara otak bekerja, bagaimana cara pikiran bekerja. Itu luar biasa, itu sangat luar biasa. Secara ilmiah, kajian ilmiah itu Masya Allah luar biasa. Ya, tapi tidak akan dibahas dalam kesempatan kali ini, kita akan coba bahas dalam kesempatan-kesempatan berikutnya. Itu hanya sekedar ingin menunjukkan bahwa Allah itu ternyata betul menciptakan kita itu dalam bentuk yang paling sempurna. Yang paling sempurna. Allah itu menciptakan kita ini sudah sempurna, tetapi kenapa hidup kita nggak sempurna? Kan itu. Allah menciptakan kita itu sebetulnya banyak keajaiban, tetapi kenapa hidup kita belum ajaib? Itu persoalannya. Nah, inilah yang akan kita pelajari secara bersama-sama. Apakah nanti dengan cara training offline, magnet rezeki, atau mungkin dengan kajian-kajian setiap Sabtu pagi kita, sebetulnya kajian sederhana, kajian sehari-hari, tetapi itu memberikan makna secara spiritual bagi saya pribadi itu yang sangat dalam. Kenapa? Belajar dari hal yang sederhana, mencari atau mempelajari keajaiban Allah, mempelajari kemahakuasaan. Baik, sementara itu sampai hari ini, sampai pagi ini itu. Dan nanti silahkan ada yang mau ikut join, gabung dengan acara training kita di Tangerang. Kalau untuk Tangerang ya, di tempat lain juga nanti silahkan hubungi Mbak Anggi. Ada yang di Bekasi, di Pandeglang, di Jawa Timur, di Sulawesi, Sumatera, Kalimantan, semua ada. Ya, semua ada. Dan kita akan membahas materi-materi. Itu saja untuk sementara. Silahkan Mbak Anggi. Terima kasih. Baik, ya terima kasih Pak Farid untuk sharingnya ya terkait dengan
ilmu magnet rezeki. Di sini duduk diam rezeki datang. Ini mungkin baru sekilasnya Bapak Ibu ya, karena dikajinya tadi beberapa jurus-jurus utama di magnet rezeki dalam jangka waktu 1 jam, tentunya masih limited ya, dan kita belum ada prakteknya, belum ada pendalaman segala macam. Nah, jadi nanti insya Allah akan didetailkan di seminar hybrid magnet rezeki di Tangerang, dan banyak titik ya, kalau nggak salah hampir 50 titik di seluruh Indonesia. Nah, ini nanti silakan kalau mau yang tahu di kota-kota lainnya, boleh WA saya. Dan mungkin sedikit di sini saya share terlebih dahulu. Sebentar. Ini, ya, jadi insya Allah untuk kami sendiri ya, saya, Pak Farid, dan juga nanti ada Ayah Geni, dan bersama Ustadz Nasrullahnya ini secara online, jadi hybrid maka namanya ya. Jadi Certified Trainer Rezeki atau CTMR ini secara offline, kita insya Allah adakan di The Prima Hotel Tangerang. Ini dekat stasiun Batu Ceper, dekat terminal sama Pasar Kemis ya, saya suka kebalik. Jadi dekat sekali. Nah, ini insya Allah kalau yang Bapak Ibu mau, yuk kita berkumpul bersama ya, menjemput ilmu Allah, menarik energi dan teman-teman semua berkumpul bersatu ya, tentunya dalam semangat dengan energi yang positif. Ini akan sangat luar biasa. Masih ada early bird-nya 100.000 saja per orang sampai dengan 26 Juni 2022 ya. Sedangkan nanti di tanggal 27 Juni ke atas ini sudah naik menjadi 150.000 per orang. Ini karena kita di hotelnya kebetulan bintang 4 ya, jadi tentu saja insya Allah nyaman buat kita semua. Bagi Bapak Ibu mungkin kalau yang nggak di Tangerang, punya saudara, punya tetangga, punya teman sekolah yang di Tangerang yang perlu ilmu ini ya, ada persoalan yang perlu pencerahan. Nah, ini silakan bantu sharekan juga ya Bapak Ibu, supaya menjadi wasilah kebaikan kita bersama. Pada saat teman-teman kita terbantu ya, mendapatkan keajaibannya, insya Allah kita juga mendapatkan pahalanya, dan ini juga akan mendatangkan keajaiban buat kita sendiri. Jadi silakan bagi yang mau daftar langsung saja WA ke 0812 1139 1230. Diadakan dari jam 7 sampai jam 12 siang dengan narasumbernya sesuai yang ditampilkan di flyer ini. Dan kemudian sedikit preview ya, jadi alhamdulillah 25 Juni kemarin kita berbagi di 5 kota ya, mohon izin ini kurang satu daerah lagi, jadi di Lampung, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, dan di Jawa Timur, serta di Jakarta juga. Dan alhamdulillah donasi yang masuk di 1 minggu kemarin dengan saldo sebelumnya yaitu 1.021.000 dan saldo seminggu ini Rp900, sehingga total 1.921.000 yang kita bagikan di 5 kota. Ini masih ada sisa sebesar 179.000. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabatku di sini yang senantiasa membersamai di Spiritual Journey, Magnet Rezeki, maupun juga di program-program kami. Mudah-mudahan para donatur, dapur SJ, dan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan ya, dan semakin dimuliakan dan dibagikan Allah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin itu saja sedikit informasinya ya. Jadi tadi Bapak Ibu semuanya, sedikit tambahan ya, karena tadi video saya muncul di situ, saya nggak enak nih Pak Farid. Ajaibnya bukan ajaib itu dari Allah, dalam arti begini, pada saat saya juga pernah di awalnya mencoba gitu ya, itu nggak berhasil. Jadi di camp-camp berikutnya ya, saya pernah coba sampai 3 kali itu pecah bohlamnya. Jadi ternyata pada saat kita menggenggam, itu kan kita menuliskan goal kita tuh. Pada saat kita menggenggam goal ini harus tercapai, ya kita yang merasa kita yang harus capai, itu nggak berhasil pecah keramiknya Bapak Ibu. Tapi justru pada saat kita ikhlaskan, ya Allah ini mimpi saya, ini goal saya, gitu kan, saya serahkan kepadamu ya Allah, kita ikhlaskan apapun yang terjadi ya, itu justru tadi pecah. Jadi itu tadi kekuatan kita, kekuatan pikiran, dan bagaimana kita tambahkan juga kekuatan pikiran kita itu tetap harus kita ikhlas dengan apapun ridho yang Allah berikan. Nah, ini nanti insya Allah mudah-mudahan teman-teman semua juga bisa merasakan ya
Itu waktu itu pada saat camp Magnet Rezeki seperti itu. Baik, kalau gitu seperti biasa di akhir sesi ini kita akan tutup dengan doa kembali supaya kita semuanya senantiasa dirahmati Allah ya, dilancarkan segala urusannya dan juga tentunya diberikan kesehatan yang keberkahan buat kita sekeluarga dan semuanya. Baik, kepada Pak Farid dipersilakan untuk menutupi dengan doa. Baik, terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Mari kita berdoa menutup acara ini supaya kita kembali lagi mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita awali dengan istighfar 5 kali dan shalawat 5 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kepada Engkau dan aku menghadap kepada Engkau dengan Muhammad Nabiyur Rahmah. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menghadap Tuhanku bersamamu dalam memohonkan hajatku ini agar dikabulkan. Ya Allah, perkenankanlah dia, Rasulullah Muhammad SAW, memberikan syafaatnya kepada kami. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau maha pengampun, Engkau maha pengasih, dan Engkau maha penyayang. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah, dosa keluarga kami, ya Allah, dosa anak, istri, suami, dan pasangan-pasangan kami, ya Allah. Dosa kedua orang tua kami, ya Rabb, dosa para pemimpin kami. Jadikanlah kami orang yang senantiasa mendapatkan hidayah-Mu, mendapatkan ampunan-Mu, dan kelak juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ya Rabbana, anugerahkanlah kepada kami keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Bimbinglah kami untuk tetap setia di jalan-Mu, ya Allah. Jalan yang Engkau ridhoi untuk kami dan seluruh anak keturunan kami. Ya Allah, ya Basit, hanya Engkau yang maha membolak-balikan hati makhluk-Mu. Tanamkanlah dalam jiwa orang-orang yang kami cintai rasa kasih sayang yang tulus, rasa kasih sayang yang murni dan semata-mata berkasih sayang karena-Mu, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu agar melimpahkan rezeki kepada kami, berupa rezeki yang halal, rezeki yang luas, dan rezeki yang sangat mudah untuk kami dapatkan, tanpa membahayakan kami, dan tanpa rasa lelah dalam memperolehnya. Sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tambahkanlah rezeki kepada kami, jangan Engkau kurangi. Muliakanlah kami dan jangan Engkau hinakan kami. Berikanlah kepada kami dan jangan Engkau halangi kami. Pilihlah kami dan jangan Engkau tinggalkan kami. Dan janganlah Engkau cegah kami dari sesuatu yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Farid jazakallahu khair atas sharingnya di setiap Sabtu pagi bersama kita, dan khususnya dari ini mudah-mudahan Pak Farid keluarga senantiasa dirahmati Allah, dimuliakan dan dibagikan Allah, dan tentunya juga menjadi amal jariah ya apa yang disampaikan kepada kita semua hari ini. Dan tentunya juga gurunda kita Ustadz Nasrullah yang tadi karena kita sharing terkait dengan ilmu magnet rezeki, mudah-mudahan juga beliau diberikan kesehatan ya,
dan bisa kembali berbagi buat kita bersama. Oh ya, tadi sedikit izin sharing Bapak Ibu, apabila ada yang mau tadi ya mengikuti kajian-kajian Magnet Rezeki yang dibawakan oleh Pak Farid, ini sudah ada di upload di Pradita Channel. Nanti tinggal buka Pradita Channel, lalu masuk di playlist. Nah, di sini ada khusus namanya kajian Magnet Rezeki. Jadi tinggal diklik saja. Nah, ini semuanya adalah materi-materi related dengan ilmu Magnet Rezeki. Apabila mengulang-ulangnya. Oke, kalau gitu terima kasih Pak Farid dan Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah kajian pagi ini membawa keberkahan buat kita semua. Dan ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh iya, belum foto bersama. Silakan di-on kamera videonya. Bapak Ibu silakan ya, kita foto bersama dulu, bareng-bareng. Nih, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih. Sampai pagi ini, Bu Kiki, Pak Suseno, Bu Mila, Bu Siti Mariam, ya, Bu Vivi, Bu Reni, Bu Sri Umuwati, Pak Zainal, ya. Kemudian tadi ada Pak Rifa, Alhamdulillah selamat bergabung. Pak Rifa, salam kenal. Ada Pak Erika Surya Putra, ya, Pak Jusnan, Alhamdulillah juga rajin bersama ini. Ya. Baik, ya kita ingin menjemput ridho Allah, tangannya silakan di atasnya seperti ini, ya. Tahan. 1, 2, 3. Oke, kemudian angka 1 sama terhubung nih ya kalau di Magnet Rezeki, dan tentunya di sini kita juga hanya berharap pertolongannya dari Allah. Ya, oke, 1, 2, 3. Tahan. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya ya. Insya Allah jumpa lagi di 2 minggu depan ya, karena minggu depan kami belum bisa kajian ya, ada seminar hybrid Magnet Rezeki. Sehat selalu Bapak Ibu semuanya, dilancarkan segala urusannya, berkah selalu, dan selamat akhir pekan bersama keluarga Pak Farid dan Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم